Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sampai di Masjid Agung Demak. Masjid Agung yang merupakan peninggalan dari Kesultanan Demak Bintoro yang berdiri pada abad ke-15 Masehi. Tentang sebenarnya kapan tepatnya masjid ini berdiri, itu informasi itu bisa kita dapatkan di dalam gambar bulus ya, satu gambar yang terpatri di samping kiri mihrab ya, di dekat pengimaman. Jadi di situ ada gambar bulus yang orang dulu itu kalau membuat tahun itu tidak berupa angka-angka, karena angka-angka Jawa pada saat itu belum banyak dikenal. Jadi mereka kalau mau menuangkan tahun, mengidentifikasi tahun, itu ya berarti mereka pakai candra sengkala berkait dengan narasi-narasi, atau kalau tidak itu maka berupa gambar. Nah, gambar tadi yang saya katakan itu adalah gambar bulus ya. Bulus itu terdiri dari kepala, kemudian badan, kemudian ada kaki 4, dan kemudian ada ekor ya. Itu berarti 1401. Jadi masjid ini didirikan pada tahun 1401 tahun Saka ya, tahun Saka atau tahun Jawa, yang kalau dikonversi dengan tahun Masehi itu berarti tinggal menambahi 78. Berarti masjid ini berdiri pada tahun 1479, karena selisih antara tahun Masehi dan tahun Jawa itu atau tahun Saka itu adalah 78 tahun ya. Pada malam berdirinya masjid ini, pada malam tanggal 1 Safar itu diceritakan dalam Babat Tanah Jawi bagaimana Sunan Kalijaga itu ditugaskan oleh para wali yang lain itu untuk meluruskan arah kiblat dari masjid ini ya. Untuk meluruskan arah kiblat itu, maka kemudian Sunan Kalijaga itu tangan kiri itu memegang mustoko ya, memegang mustoko Masjid Agung Demak, dan tangan kanan itu memegang Ka'bah ya. Jadi dua tangan ya, jadi merentang dari mustoko Masjid Agung Demak di Demak ke Ka'bah yang ada di kota Makkah di Arab Saudi ya. Itu ini informasi yang diberikan oleh Babat Tanah Jawi. Tentu bisa jadi, sangat mungkin bahwa ini adalah narasi simbolik ya, untuk menggambarkan bahwa Sunan Kalijaga itu adalah seorang ahli ilmu falak ya, ahli ilmu falak yang dengan melihat koordinat, kemudian melihat garis bujur dan garis lintang, itu bisa menentukan secara tepat ke arah mana masjid ini harus menghadap ya, agar mereka bisa tepat melaksanakan sholat ya, melaksanakan sholat sesuai dengan kiblat yang ditentukan oleh syariat Nabi. Jadi dipahami bahwa tangan Sunan Kalijaga itu benar-benar memegang Ka'bah, dan yang tangan kiri itu memegang mustoko itu tidak. Tapi bisa dipahami bahwa ini adalah narasi simbolik, informasikan bahwa Sunan Kalijaga adalah seorang ahli ilmu falak. Narasi simbolik yang menyatakan bahwa Sunan Kalijaga itu adalah seorang yang ahli dalam bidang ilmu falak itu kemudian terkonfirmasi oleh catatan-catatan yang dibuat oleh De Graaf ya. De Graaf seorang sejarawan Belanda yang menyatakan bahwa pada tahun 1540-an itu terjadi perdebatan antara Sunan Kalijaga dan Sunan Kudus tentang penentuan awal bulan Komariah ya, tentang penentuan 1 Syawal dan 1 Ramadan. Ini yang kemudian hasil perdebatan itu Sultan Trenggana itu lebih memilih pendapat yang dikemukakan oleh Sunan Kalijaga, dan itu yang kemudian membuat Sunan Kudus itu kecewa, dan kemudian akhirnya memutuskan untuk berhijrah dari Demak ke Kudus ya.